Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Channel yang akan membahas tentang investasi, motivasi, sosial, dan isu-isu menarik lainnya dari sudut pandang orang awam yang semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Kali ini, kita akan membahas tentang rumus 5W1H dalam dunia investasi. Khususnya dalam video ini adalah tentang dunia saham. Mungkin dari teman-teman semuanya masih ada yang bingung dan bertanya-tanya tentang saham. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Dalam rumus 5W1H, yang pertama adalah what, yang artinya apa. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal terhadap suatu perusahaan. Intinya, kita memberikan modal kepada suatu perusahaan dan penanam saham atau investor memiliki kuasa atas nilai dari suatu perusahaan yang telah diinvestnya. Nah, dengan kepemilikan nilai ini, maka investor berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut ketika perusahaan mengalami keuntungan dalam penjualan produknya. Keuntungan yang diberikan kepada investor oleh perusahaan tersebut disebut dengan dividen. Jadi, dengan memiliki saham, teman-teman semuanya punya hak untuk mendapatkan keuntungan dari suatu perusahaan. Istilahnya bagi hasil. Tapi, besaran hasil tersebut tergantung seberapa besar saham yang teman-teman tanam atau beli. Semakin besar nilainya, maka porsi pembagian keuntungan tersebut tentunya juga akan semakin besar. Kemudian, untuk rumus yang kedua adalah who, yang artinya siapa. Siapa yang boleh membeli saham? Jawabannya adalah semuanya. Semua orang bisa membeli saham selama perusahaan tersebut tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia atau pasar modal. Dengan tercatatnya suatu perusahaan di dalam pasar modal, maka saham perusahaan tersebut telah resmi diperjualbelikan kepada umum dan semua orang bisa membelinya dengan mudah. Walaupun teman-teman cuma membeli satu lot, teman-teman tetap akan dilayani. Jadi jangan berkecil hati bagi teman-teman yang ingin menabung di dalam dunia saham. Meskipun satu lot tapi rutin untuk membelinya, lama-lama juga akan banyak, iya kan? Mending membeli satu lot tapi rutin, daripada membeli banyak lot tapi tidak bisa memanajemen dengan baik. Pastikan juga teman-teman sudah berumur lebih dari 18 tahun, karena untuk membeli saham dibutuhkan data diri diantaranya KTP. Dan yang penting, teman-teman harus dalam kondisi sadar, tidak sedang dalam gangguan kejiwaan ketika membeli saham. Rumus berikutnya adalah when, yang artinya kapan. Kapan kita bisa membeli saham? Untuk kapan yang pertama adalah tentang usia, yaitu minimal 18 tahun. Karena kalau masih bocah tentunya akan terkendala dalam masalah administrasi. Kemudian, kapan berikutnya adalah tentang jam perdagangan. Nah, perusahaan yang telah tercatat di dalam pasar modal atau bursa efek tentu memiliki aturan waktu perdagangan. Namanya juga pasar, jadi pasti ada jam buka dan ada jam tutup. Kita tidak bisa membeli saham dalam kurun waktu 24 jam non-stop. Ada jam tertentu pada pasar modal di mana saham harus diperjualbelikan, yaitu untuk waktu sekarang adalah hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtu dan Minggu pasar modal tutup. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli saham pada hari Sabtu dan Minggu itu tidak bisa ya. Weekend gunakanlah untuk berkencan dengan pasangan atau meluangkan waktu untuk keluarga. Nah, kemudian untuk jam perdagangan adalah terdapat 2 sesi. Sesi pertama adalah pukul 9 pagi sampai pukul 11.30 atau setengah 12 siang. Kemudian setelah itu istirahat. Lanjut sesi kedua akan dibuka kembali pukul 13.30 atau setengah 2 siang sampai pukul 15 atau jam 3 sore. Nah, di luar jam perdagangan ini
saham tidak bisa diperjualbelikan. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut, rumus berikutnya adalah why, yang artinya kenapa. Kenapa harus saham? Sebenarnya tidak harus sih. Ada banyak varian investasi di dunia ini, seperti emas, obligasi, reksadana, deposito, saham, dan lain-lain. Cuman di sini kita masih menekankan materi tentang saham. Kenapa harus saham? Ya karena saham lebih bisa dianalisa dibandingkan dengan investasi lainnya. Kita bisa menganalisa suatu perusahaan memiliki usaha yang bagus untuk masa depan atau tidak. Kita bisa berinvestasi sekalian berlatih memahami cara kerja suatu perusahaan dilihat dari pertumbuhan sahamnya. Kemudian kita juga bisa menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan. Dan lebih menariknya lagi, saham bisa kita jual kapan saja selama jam perdagangan buka. Jadi kita tidak perlu ribet lagi. Ya namanya juga manusia, pasti kita tidak tahu kapan kita dalam kondisi terdesak. Untuk orang awam seperti saya, pasti juga berpikir bagaimana investasi ini bisa digunakan untuk jaga-jaga ketika dalam kondisi terdesak. Inilah salah satu keunggulan investasi saham dibanding dengan investasi lainnya. Ketika ingin menjual sangat mudah dan cepat. Apalagi sekarang semua lembaran saham sudah berbentuk digital, tidak seperti dulu yang masih berbentuk lembaran kertas yang sangat banyak. Jadi semakin memudahkan para investor untuk menjual sahamnya kapanpun dan dimanapun. Berikutnya adalah where, yang artinya di mana. Di mana kita bisa membeli saham? Kita dapat membeli saham di pasar modal atau bursa efek. Namanya juga pasar, berarti adalah tempat di mana barang diperjualbelikan. Cuman bedanya di sini adalah pasar modal. Jadi cuma saham dan reksadana yang diperjualbelikan. Yang intinya adalah penyetoran modal untuk suatu perusahaan. Makanya disebut pasar modal. Berbeda dengan pasar tradisional yang menjual aneka macam kebutuhan kita sehari-hari. Jadi untuk tempat di mana saham bisa dibeli adalah di dalam bursa efek atau pasar modal. Dan rumus yang terakhir adalah how, yang artinya bagaimana. Bagaimana cara membeli saham? Ini adalah pertanyaan lanjutan dari rumus sebelumnya. Jika lokasi saham diperjualbelikan adalah pasar modal, maka logikanya kita harus membeli saham di sana. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita tidak bisa langsung datang ke kantor bursa efek atau pasar modal dan membeli saham seperti kita membeli makanan. Kita harus melalui perantara, yaitu sekuritas. Sekuritas adalah lembaga yang menjadi perantara kita dalam melakukan jual beli saham. Tenang saja, sekuritas ini aman karena diawasi oleh OJK dan pemerintah. Ada banyak perusahaan sekuritas di Indonesia ini dengan berbagai variasi plus minusnya dan bermacam-macam fee transaksinya. Kita tinggal memilih sekuritas mana yang cocok dengan kita. Untuk pembahasan detail tentang bagaimana cara membeli saham, sudah pernah saya bahas pada video-video sebelumnya. Bagaimana? Apakah teman-teman pemula merasa terbantu dengan video ini? Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin memulai investasinya di dalam dunia saham. Jika video ini menarik, tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Berikan kritikan dan koreksi di kolom komentar. Tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus bisa memberikan konten yang bermanfaat. Sampai jumpa.